Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan daripada sub abiotik mempengaruhi biotik. Nah, di dalam abiotik atau makhluk tak hidup mempengaruhi makhluk hidup atau biotik. Nah, ini saya akan mencobanya dengan penanaman daripada kacang hijau, ya, dimana alat-alat yang dibutuhkan diantaranya satu daripada wadah berupa gelas kimia, kemudian bahannya kemudian ini mistar, kemudian tali, ya, kemudian kapas, penyedap rasa, spidol, dan label, ya. Nah, kemudian langkah pertama sesuai yang ada di LKS, ya, yaitu urutannya adalah mencari pembibitan dulu, ya, cara mencari bibit unggul dulu, ya, yaitu dengan caranya yang mudah saja. Kita ambil air, ya, ambil air yang di dalam wadah, kemudian silakan masukkan kacang hijau ini, ya, yang akan ini. Nah, perhatikan, lihat di sini. Di sini terlihat ada yang terapung, ya, dan ada yang tenggelam, ya. Nah, coba sekarang yang harus diambil yang mana, ya? Nah, jelas saja yang diambil untuk bibit itu adalah yang tenggelam, ya. Maka kita ambil nanti bibit yang tenggelam. Nah, kemudian kita persiapkan, ya, persiapkan. Ada dua wadah, yaitu yang satu, yang dua wadah ini adalah tanpa petsin, yang dua wadah. Kemudian yang dua wadah lagi ini adalah pakai petsin, ya, untuk melihat perbedaannya nanti, ya. Dan silakan kalian masukkan lembaran daripada ini sebagai media tanamnya, kapas, ya, simpan di situ di yang keempat ini, keempat bagian ini. Silakan diberi daripada alas kapas, ya, secukupnya saja. Kemudian kita ambil petsin, ya, dan kita taburkan kepada yang pakai ini, ya, yang pakai petsin. Ini untuk airnya dulu, ya. Ini tanpa petsin, ini yang pakai petsin. Yang pakai petsin silahkan pakai petsinnya, ya. Tuh. Kemudian kita aduk-aduk dulu, ya, supaya merata ke airnya. Nah, ini. Nah, setelah itu silakan kalian isikan untuk memberi air kepada sesuai label, ya. Yang pertama tanpa petsin, ya, silakan masukkan air yang tanpa petsin, ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa dengan cara dikembalikan lagi, ya, jadi seadanya saja supaya tidak terlalu banyak air, menjaga daripada busuknya nanti biji kacang tersebut. Ini juga tanpa petsin. Masukkan air lagi. Kemudian kita kembalikan lagi supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini. Begitu juga sama perlakuan terhadap yang pakai petsin. Pakai ini yang sudah dilarutkan dengan petsin, ya. Kita masukkan ke wadah yang pakai label, pakai petsin, ya. Kita buang sebagian supaya tidak terlalu banyak.
Nah, kemudian yang satu lagi ini ya juga sama yang pakai petsin. Kenapa saya pakai dua? Supaya ada pembanding ya, yang pakai petsin, yang pakai petsin itu apakah betul enggak seperti itu begitu. Nah, setelah itu tinggal mengambil bibit ya, bibit kacang hijau. Jadi awas jangan mengambil bibit yang terapung, itu berarti bibit tidak unggul ya. Jadi kita mengambil bibit yang ada di dalam air ya, dan kemudian awas terkontaminasi dengan petsin yang tadi ya. Ini yang normal tanpa dulu ya, kita ambil tanpa dulu petsin. Silakan disimpan ke situ yang tanpa petsin. Kemudian ini juga sama ke bagian yang tanpa petsin. Kemudian sekarang yang tinggal kepada yang pakai petsin. Ya. Nah, selesai sudah daripada pembibitan ya. Kita lihat hasilnya selang waktu ya. Nanti kita akan coba dihitung daripada pertumbuhannya itu selang 3 hari sekali ya. 3 hari sekali kita akan hitung perkembangannya ya. Itu dengan menggunakan, karena tubuh perkecambahan itu tidak lurus, maka gunakan sebuah tali ya. Nanti dengan tali itu diluruskan dulu ke batangnya ya, yang berbulak belok. Nah, nanti setelah itu kita beri tanda dan lalu nanti ukur ke penggaris ya, begitu caranya. Ya, kita tunggu waktunya ya, selang beberapa hari ya. Sekarang inilah hasilnya. Sekian, ini udah berusia sekitar 12 harian ya. Jadi saya sudah menelitinya 9 hari ya, berarti 9 hari. Jadi 3 kali pendataan kemarin itu ya. Ini buktinya daripada hasil ya, hasil yang saya buat praktek kemarin gitu ya. Jadi setiap 3 hari saya catat perkembangan atau pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Seperti kita ketahui bahwa di masyarakat itu berkembang pendapat bahwa dengan menggunakan petsin tanaman itu akan tumbuh ya lebih subur gitu ya dibanding dengan yang tidak pakai petsin. Namun setelah saya teliti dalam praktek ini di dalam perkecambahan ya, ini saya heran ya, kenapa daripada yang pakai petsin justru yang tidak berkembang baik ya, seperti seolah-olah terhambat oleh petsin tersebut. Ini adalah yang pakai petsin dan ini yang tidak pakai petsin. Ini usia 9 harian, 10 harian lah ya, saya sudah mendatanya 3 kali berarti ini. 3 kali setiap 3 hari sekali. Nah, jadi dalam kesimpulannya percobaan sekarang ya, itu adalah bahwa abiotik itu betul mempengaruhi biotik. Ya, itu sebagai laporan dari saya dan inilah hasil terakhir dari penelitian tersebut. Sekian dan terima kasih.